Bagian udang di rumah santren itu rancangannya tuh udah aku ingin kembalikan teman-teman ke orang yang ngurus itu tuh ternyata bermasalah. Pelajaran juga ini buat aku teman-temanku. DP rumah itu sekitar 60 juta. Awalnya aku nggak curiga, ketahuan kan ternyata yang bermasalah itu adalah perantaranya. Assalamualaikum. Alhamdulillah teman-teman, hari ini aku mau bikin dimsum. Sebelumnya aku pernah bikin di rumah santren teman-teman. Oh ya, besok aku mau ke rumah santren teman-teman, mau ambil AC sama kitchen set yang aku pasang teman-teman. Lagi teman-teman, ini mau tak halusin pakai blender. Jadi sebelumnya tak tunggu biar nggak rusak blender ya teman-teman. Ini dada ayam itu yang 1 ekor kemarin teman-teman. Kemarin yang bukan bagian dada itu tak ungkep, terus tak buat lauk. Terus ini tak ambil dagingnya. Soalnya kalau daging dimasak itu menurut aku yuk kurang mantap teman-teman. Tapi kalau dibuat dimsum, siomay kayak gitu, terus katsu ya itu enak. Oke, aku cek dulu singgue ini. Kita balik ya teman-teman ini. Potong kecil-kecil. Ini bagian udang. Ini blendernya mati teman-teman. Ini aja gak rusak teman-teman. Mati lek ibuku tahu mesti ngomel-ngomel. Masih tak rendam. Coba nanti bisa atau enggak ya. Kira gak kalah aku juli. Iya ngalah. Minyak wijen, ada bubuk, saus raja rasa, sama kaldu ya teman-teman. Ini juga tambahin masako juga. Nah, ini udah lumayan halus. Pakai 1,5 minyak wijen. Bisa diganti saus tiram ya teman-teman. Ini opsional. Nah, kita aduk dulu teman-teman. Sebenarnya kalau punya chopper enak ya teman-teman. Aku tuh dulu di Taiwan beli chopper, cuman macet kayak gitu teman-teman kalau bikin daging. Jadi cari yang chopper awet. Mungkin teman-teman ada rekomendasi buat giling daging kayak gini. Ini dikit aja tepungnya biar nanti lebih kerasa ya dagingnya. Alhamdulillah ini lanjut untuk irisin wortel ya teman-teman. Ini untuk atasnya aku kasih 2 pilihan, yaitu nori sama wortel. Nih anak-anak biar seneng teman-teman. Tuh Nduk lagi tidur. Jadi kemarin tuh Nduk begadang karena ke kamar kakaknya teman-teman. Terus tak balik neh kamare. Balik meneh begadang, sekarang wis ngantuk ngelipus-ngelipus teman-teman. Besok rencananya kita mau ke rumah santren. Jadi rumah santren itu rencananya tuh udah aku ingin kembalikan teman-teman ke penjualnya. Jadi itu kemarin tuh sempat ada kasus yang nanganin rumah aku beli itu tuh orangnya tuh sekarang buron teman-teman. Makanya aku sadar setelah layanan, jadi satu tahun kamu
Aku nggak cerita ke teman-teman karena aku juga masih nyelidikin latar belakangnya teman-teman. Ternyata tetanggaku juga banyak yang rugi lah, uangnya dibawa kabur. Nah untungnya uang yang masuk itu udah aku minta sebagian teman-teman ya, meskipun ada rugian, namanya kita beli rumah. Jadi rumah itu kan rumah beli jadi teman-teman, terus aku renov full gitu, udah aku DP dulu tuh DP 60 juta, kwitansi juga masih teman-teman, aku simpan semuanya, terus bukti transfer kan itu kan aku belinya cash tempo ya teman-teman, itu juga masih ada semua teman-teman, semua bukti-buktinya juga masih tak simpen rapi gitu. Nah itu aku sadarnya itu sedikit ada something itu waktu aku mau lahiran. Nah jadi aku mau lahiran itu ternyata orang yang ngurus itu tuh ternyata bermasalah. Nah dari situ aku udah mulai udah jual aja kayak gitu. Terus karena dijual tuh nggak gampang, akhirnya dikontrakan. Nah ini kan dia kan yang ngontrak rumah aku itu kan kemarin per November akhir ya, itu kan udah keluar ya teman-teman ya. Jadi ini aku mau beres-beres, terus nanti kita mau ke rumahnya yang punya. Jadi yang punya itu jadi tangan kedua teman-teman. Nah yang perantaranya itu yang sekarang jadi buron. Juga sedikit pelajaran juga ini buat aku teman-teman, karena dulu pengennya pengen ndang nyentel ya, ndang nyentel ben uangnya sing di ATM, uang sing tabungan sing tak simpan itu biar nggak cut benda gitu loh teman-teman. Dulu kan alhamdulillah dapat rezeki itu, akhirnya aku pengen rumah. Nah kalau rumah itu kan apa ya teman-teman ya, investasi jangka panjang gitu loh mikirku. Akhirnya ya udah aku DP rumah itu sekitar 60 juta, terus per bulannya itu aku bayar sekitar 10 juta teman-teman. Nah itu rutin aku bayar kayak keluargaan gitu teman-teman. Nah sepulang aku dari Taiwan, aku tuh juga ada baiknya teman-teman pulang dari Taiwan itu ketahuan semua. Yang pertama notaris tidak disertakan, terus pengurusannya kedua belah pihak, antara pihak pertama yang ngurusin itu perantara dan pihak kedua yang punya perumahan itu ternyata ya selalu beda pendapat gitu teman-teman. Jadi yang satu gini, yang satu gitu. Awalnya aku nggak curiga, pokoknya lancar. Nah setelah Mei, Juni apa Juli ya, pokoknya antara Juli ya kalau nggak salah, Juli itu aku nempatin rumahnya kan. Nah itu mulai ya tak tempatin Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Nah sampai Desember apa Januari teman-teman, Januari ya kalau nggak salah, itu aku harus mutusin wes lah, rumah ini tak jual aja kan, awalnya gitu kan ingat. Nah setelah itu wes akhirnya ternyata setelah aku jual memang agak susah ya, namanya jual rumah tuh nggak segampang jual motor apa jual sepeda gitu teman-teman. Makanya kan harganya juga ratusan juta. Ternyata dari situ tak unggah nih, tak pikir lagi gitu, ya udahlah dikontrakkan gitu. Pokoknya aku sabar teman-teman, masih sabar ya wis dikontrakkan dulu gitu. Ternyata ya semakin kesini ya wes ketahuan kan, ternyata yang bermasalah itu adalah perantaranya. Jadi perantaranya kan juga masih saudaranya yang punya ya teman-teman. Tuh Mas Bekti, tolong kalau lihat video ini tanggung jawabnya, karena dicari sama orang banyak ya. Aku nggak kasih fotonya, aku juga masih kasihan juga sama anak dan istrinya, tapi etikat baik itu perlu Mas Bekti ya. Kasihan saudaranya yang dijadikan korban ya, kasihan. Pokoknya ini jadi pelajaran besar buat aku, karena ruginya nggak 1-2 juta teman-teman, tapi puluhan juta. Tuh, biasa aku mikirku mending aku rugi sekarang daripada nanti udah mulai surat udah aku raka TKP, intinya ya raka TKP, surat sembarang pajak dan lain-lain, nanti malah habisnya malah nggak karuan. Akhirnya ya wes, aku lihat ada kecurigaan, ya wes aku kembalikan itu teman-teman. Tapi alhamdulillah dari pihak yang kedua, yaitu yang punya perumahan itu masih ada etikat baik untuk membalikan, meskipun dia harus jual motor ataupun jual beberapa sebagian asetnya untuk kembalikan punyanya Mbak Awi teman-teman. Nggak kayak jadi pembelajaran, apalagi yang kerja di luar negeri
negeri, karena kan di luar negeri kan taunya kan juga lewat via handphone ya. Belinya itu dulu itu sekitar 320 juta, tapi yang kembali itu uangnya sekitar, karena uangnya udah masuk berapa ratus juta ya kemarin itu, pokoknya ruginya itu ada puluhan juta teman-teman. Ya wes, pokoknya muka-muka rezeki ini balik meneh. Makanya sing tanya Mbak Awe nyapa kok balik meneh Taiwan. Itu salah satu alasan aku teman-teman, karena aku sama Pak suami mikirnya wes mulai lagi dari nol, nggak apa-apa diapusi. Kabehku mesti ono masane teman-teman, mesti ono balesane. Jadi sing bohongin yaiku Mas Bekti, muga-muga suatu saat iku nanti diingatkan dengan cara yang setimpal gitu ya. Aku nggak mencoba menviralkan atau gimana enggak, tapi ini memang merugikan banyak orang gitu. Ada yang ratusan juta di tilap uangnya. Kemarin juga salah satu saudaraku yang kerja di notaris, ternyata berkasnya itu dimasukkan ke situ. Aku semakin yakin teman-teman, oh berarti ini keputusan yang aku ambil buat kembalikan rumahnya dari tahun Desember kemarin ya, dari tahun kemarin itu ternyata benar. Jadi aku koyok kerasa teman-teman, kok kok gini. Untung surat-surat masih belum tak urus, semuanya masih belum tak urus teman-teman, karena aku juga ya sambil nabung gitu mikirku teman-teman, sambil ngurus, karena kan ngurus surat-surat dan lain-lain itu kan habisnya juga lumayan banyak ya teman-teman. Akhirnya oke aku dihujat karo wong, oke emang banget omahe didol dan lain-lain, wis punya rumah, wis punya segini kok arep mangkat meneh. Ndak apa-apa teman-teman, monggo. Aku di sini kan dulu pernah berdiri sendiri jadi single parent sampai kebeli rumah, bisa melunasi utang orang tua, aku bisa renovasi. Ini dulu apa ambruk teman-teman, rumah ini tak renovasi. Aku juga sama sekali nggak menuntut kembali gitu teman-teman. Tapi ternyata di situ juga banyak yang menghujat, disangkan sama yang lain-lain. Padahal aku di Taiwan masih 3,5 tahun. Memang aku awalnya pengen banget pulang, aku buka usaha teman-teman. Pengen aku isan, seperti yang aku bilang waktu aku mau pulang Indonesia. Tapi Tuhan berkehendak lain teman-teman. Jadi ini pelajaran besar buat aku. Setahun aku ngendem teman-teman. Tapi semakin kesini semakin banyak yang pro dan kontra. Banyak yang menghujat aku. Katanya serakah, ngapain buru dunia, buru uang. Padahal kalian nggak tahu di dalamnya itu banyak yang tak hadapin, tapi nggak aku share karena aku masih memikirkan kanan dan kiri nanti gimana. Tapi sekarang aku berani share ke kalian karena ini udah mantep. Dan besok insya Allah aku ke rumah sana ingin menyelesaikan semuanya ya teman-teman. Jadi pengen ketemu orangnya langsung. Besok aku juga ambil beberapa seperti AC, kitchen set, dan pokoknya lain-lain juga barang-barang yang masih di sana nanti aku simpan di kamar belakang sini teman-teman. Nah kamar belakang sini nanti buat barang-barang kayak gitu, buat barang-barang aku yang ada di rumah santren. Semoga nanti kalau misalkan aku sama Pak suami berangkat dan bisa beli rumah lagi ya, untuk kita berdua nanti ya wes itu nanti dipindahin gitu teman-teman. Aku mikir nolongso gitu, kerja bertahun-tahun di sana ternyata dibohongin orang gitu teman-teman. Semoga orangnya sadar ya Mas Bekti. Ini juga pembelajaran buat aku, juga buat teman-teman sahabat aku. Kok ngati-ngati ya. Udah lanjut, kita isi dimsumnya. Ya kita buka teman-teman. Wow, ini sisa telurnya tak masukin sekalian tuh. Matang enggak ya, kita tusuk pakai sumpit. Tuh cakep teman-teman. Tuh masih sisa ada 12 biji atau 15 bijian gitu teman-teman. Kita taruh di freezer, nanti tinggal ngukus kalau mau. Tadi Intan bangun tidur langsung nyobain teman-teman. Habis jemput anak-anak pulang sekolah. Nah iki skelong sak mini. Kamu mau lagi? Mau lagi ya? Diambilin mama lo ya. Oke. Sebelum minta kasih minyak teman-teman, cuman tetap masih lengket. Nih tuh
dimsum rumahan. Nah, kalau kayak gini dimsumnya dapat banyak. Dan masih ada Mbak Intan. Nanti kalau misalkan Mas Farel mau Mbak Intan, nanti bisa ya yang frozen tuh yang dingin deh, freezer itu. Kita aduk bareng deh. Oh ya. Iya. Aduk bareng di sana. Ini memang adanya saus ini ya, Dek. Apa ya, Dek ya? Kamu dikit pahit ini ya. Nah, kita cobain dimsumnya Mama Awi. Bismillah, kamu mau sih mana? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, udangnya banyak teman-teman. Bismillah. Kita juga. Ya, Mak. Enak kan? Kalau sini enggak? Enggak. Terus banget lah, mantap. Jadi dimsumnya itu kayak gini teman-teman. Dimsum buatan Mama Hawe. Dagingnya matang teman-teman, dalamnya udang sama ayamnya. Apa? Makan selada. Alhamdulillah sederhana tapi mantul. Masih ada yang frozen nanti buat Farel pulang renang teman-teman. Jadi tadi itu aku pulang nyebut anak-anak itu andok ndek bakso Pakno. Mantep banget. Matang. Baru pulang renang. Loh, kok juga mesak motok to, Rel? Harusnya Tambah Nino. tambah lagi 3. Pengen sampean? Tadi masih mencicipi dulu. Tadi Reta wis nyobain nek Iwan. Panas piye to? Ngene. Rumput oke. Nori rumput laut. Bisa. Kulkas lagi enak nori ini. Gila ya delon megangnya ngene. Coba. Nak. Empuk jero. Mateng enggak? Wah. Biji piro Rel? Beda. Sampai 10. Itu sampai 10. Piye tuh? 9. Nyapa kasinan dah? Lah, sing nurutin mama itu. Lek aku sih Seharusnya tadi pakai saus tiram. aku 20. Soalnya kayak ada apa itu? Udang. Senangnya iya. Lagi, biji mama pirot, dek. Hah? 19. Jangan.